Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita dari fikih mandi wajib, dan ini adalah episode ke-8 yang rasanya ini adalah episode terakhir karena pembahasan pada fikih mandi wajib itu sudah selesai pada episode kali ini, yaitu kita akan bahas mandi-mandi yang disunahkan. Jadi selain kita diwajibkan mandi untuk mengangkat hadas besar, ternyata kita juga wajib atau tidak diwajibkan tapi sangat dianjurkan untuk melakukan mandi dalam keadaan tertentu. Begitu. Itu yang disebut dengan istilah al-aksar al-masnunah atau mandi-mandi yang disunahkan. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang mandi yang disunahkan itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, mandi-mandi yang disunahkan istilahnya al-aksal al-masnunah gitu. Disunahkan tuh maksudnya adalah ada pahala yang dihasilkan dengan mandi tersebut jika seseorang melakukannya, tentu melakukan dengan niat begitu ya. Artinya kalau dia melakukan mandi yang disunahkan lalu dia niatkan karena ini untuk meraih pahala sunnah, tentu dapat pahala. Tapi kalau cuma mandi doang tanpa diawali dengan niat, ya maka tidak ada pahala. Karena itulah yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kebiasaan dan ibadah yang punya teknis mirip harus dibedakan dengan apa? Dengan adanya niat gitu. Kenapa mandi sunnah ini dapat pahala? Ya karena sebab ada perintah atau anjuran dari syariat. Ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja mandi yang disunahkan? Pertama adalah mandi untuk sholat Jumat. Ini semua ulama sepakat ya. Bahkan ada beberapa ulama yang saking tingginya dalil-dalil tentang anjuran mandi Jumat, beberapa ulama justru mewajibkan. Seperti beberapa ulama dari kalangan madhab al-Balikiyah misalnya, dia justru mewajibkan Jumat itu bagi orang yang wajib Jumat, diwajibkan untuk mandi Jumat, bukan lagi sunnah gitu. Tapi jumhur ulama menyebut bahwa yang namanya mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya sunnah, alias dianjurkan, bukan kewajiban. Kata Nabi Muhammad, siapa yang berwudu saja ketika hari Jumat, ya memang seperti itulah keharusannya. Wabihi wa fabiha wa nim wa maniktasala, dan siapa yang mandi fal ghuslu afdal, maka mandi itu jauh lebih utama dibanding hanya sekedar wudu saja. Lalu bagi siapa nih sunnah mandi untuk hari Jumat? Sunnah mandi untuk hari Jumat itu terjadi atau disunnahkan hanya kepada orang yang wajib atau orang yang ingin Jumatan saja. Artinya kalau dia bukan orang yang wajib Jumatan gitu, ketika seperti musafir, anak-anak, budak, perempuan, maka mandi yang di hari Jumat tidak dikatakan sebagai mandi yang sunnah begitu. Karena memang tujuan adanya disyariatkan mandi di hari Jumat itu tujuannya untuk sholat Jumat begitu. Untuk apa? Untuk menghilangkan bau dan aroma tidak sedap dari badan, karena nanti kita akan berkumpul dengan banyak orang. Ketika berkumpul dengan banyak orang, jangan sampai kita meninggalkan aroma atau membuat orang lain di samping kita merasa tidak nyaman dengan aroma yang tidak enak dicium begitu. Nah, kesunahan mandi ini sudah ada sejak terbit fajar. Jadi bagi orang yang punya kesibukan mungkin tidak perlu mandi di pagi hari, jadi mandi saja sejak pagi lalu diniatkan untuk Jumatan. Tentu memang akan sangat jauh lebih baik kalau mandi itu dilakukan sebelum sholat Jumat, beberapa waktu sebelum sholat Jumat, karena memang tujuannya untuk menghilangkan bau badan, untuk menghilangkan aroma tidak sedap, dan untuk mempersiapkan diri dengan tampilan yang baik agar enak dipandang dan sedap dicium orang begitu. Itu dia sunnah, jadi dapat pahala. Li'annal maksud, ini maksud dan tujuan mandi janabah itu untuk menghilangkan, maksudnya mandi janabah, dalam mandi janabah mirip teknis mandi janabah, tapi aslinya ini mandi sunnah Jumat untuk menghilangkan aroma tidak sedap yang mungkin terjadi karena keramaian yang ada. Kedua, mandi untuk sholat ya. Jadi karena tujuan mandi sholat Jumat itu untuk menghilangkan bau badan, karena akan berkumpul dengan banyak orang, maka perkumpulan-perkumpulan yang semisal dengan sholat Jumat pun disunahkan untuk mandi sholat id, mandi sholat istisqa, minta hujan, mandi sholat gerhana. Karena 3 sholat ini adalah 3 sholat sunnah yang dianjurkan dengan sangat untuk berjamaah, kan begitu.
Kalau Jumat sih berjamaah syarat, tapi kalau Id, istisqa dan gerhana itu dianjurkan. Karena ini dianjurkan berjamaah, akan berkumpul dengan banyak orang, maka mandi dong gitu. Biar enak dipandang, biar sedap dicium orang. Karena bakal berkumpul. Karena kita sebagai muslim kan nggak boleh buat orang nggak nyaman di samping kita, kan begitu. Jangan sampai kita membuat orang lain tidak nyaman dengan keberadaan kita. Entah tidak nyaman karena omongan kita yang buruk, entah tidak nyaman karena tampilan kita yang tidak enak dipandang, atau dengan aroma badan kita yang tidak sedap dicium orang, begitu. Nah, mandi setelah memandikan mayit itu juga sunnah, bukan kewajiban. Jadi disunnahkan bagi orang yang memandikan mayit untuk mandi setelahnya. Mandinya sebagaimana mandi janabah, tapi niatnya niat mandi setelah memandikan mayit, itu sunnah. Kemudian yang keenam adalah mandi dalam ritual haji. Ini juga disunnahkan semua. Mandi dalam ritual haji tidak ada yang wajib. Yang wajib hanya niatnya saja. Artinya niat ihramnya, mandinya sunnah. Apa aja mandi yang ada dalam ritual haji? Banyak. Pertama, mandi untuk ihram. Datang dia dari Indonesia, turun di Jeddah misalnya, atau turun di Madinah. Di Jeddah sudah masuk haram. Ketika masuk haram, maka lalu dia niat ihram labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Nah, sebelum niat labbaik Allahumma wa hajjan wa umratan disunahkan untuk mandi dulu. Kalau dia turun di Madinah, di Bir Ali, di Dzulhulaifah begitu ya. Kemudian mandi sebelum masuk kota Makkah, beberapa meter sebelum masuk kota Makkah disunahkan. Jadi mandinya 2 kali. Ketika ihram mandi, sebelum masuk kota Makkah pun mandi lagi. Kemudian mandi untuk wukuf di padang Arafah. Ini kan juga sama ya, tempat-tempat di mana orang berkumpul dengan banyak orang begitu. Maka disunnahkan kita, ya tentu kalau dalam ritual haji sudah ihram, dia mandinya nggak boleh dengan sabun yang ada wangi-wangiannya. Dia cukup mandi dengan air saja, sekedar untuk menghilangkan bau badannya. Yang keempat, mandi untuk melontar jamarat. Kalau ini udah boleh nih, karena sudah tahallul ya, sudah boleh dengan wangi-wangian, karena jamarat yang ada di hari tasyrik 11, 12, dan 13. Kemudian yang kelima yaitu mandi untuk masuk kota Madinah. Setelah selesai di kota Makkah, ziarah ke makam Nabi, ziarah ke Masjid Nabawi, sebelum masuk kota Madinah disunahkan juga untuk mandi. Dan semua ini ada riwayat daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang melakukan itu atas perintah, atas anjuran Nabi Muhammad SAW. Selesai sudah teman-teman yang dirahmati Allah dari episode fikih mandi wajib. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang mengikuti kajian fikih mandi wajib dari episode pertama sampai episode terakhir. Nah, teman-teman yang baru mengikuti pada episode ini, di deskripsi kita sertakan link untuk mengikuti episode-episode sebelumnya. Dan saya sangat mohon sekali kepada para asatidz, para guru-guru kami, teman-teman sarjana muslim, kalau menemukan ada kekeliruan dalam video kami di fikih mandi wajib ini, episode pertama sampai episode ke-8, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp pribadi atau Telegram atau juga Instagram. Dan saya amat sangat senang sekali jika menerima koreksian tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sampai ketemu di episode-episode informasi syariat yang bermanfaat lain lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.